Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Minggu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kasus kulo, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuolak balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, pertama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muka-muka tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mereka porno. Paham? Ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten fotografi asal kamu bayar dia ke penonton baik. Kamu nonton kok ngarep pengen bayar terus coba penonton itu baik. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sara-sara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang isinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong kulo. Gak jawab tenan, nggak siap. Nguruknya gue lah jawabanku. Gak usah kayak orang satu aku raro, tapi tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Orang tersinggung, biasa wah ini. Anggap aja mau mengarpe pangeran, kita tak kayak itu. Belakang pemodal lowor. Itu apa? Satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS ada bulan 3 juta, gue aja sih. Lalu itu lah. Uangnya rokan gue, cara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi anggap pembeli yang baik. Tidak contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh begitu yang musola di masjid tapi tidak belajar. Nah ada sih melayani kan. Pembeli yang tidak baik. Wah kan saya protes. Wah itu gua masuk belum soleh. Jadi kalau semua soleh mantap loh. Semua rapati soleh. Yang no, maksudnya rapati soleh perkara aurat itu, perkara PNS itu, perkara nopo aurat itu orang salah paham. Masih protes PNS. Jadi gua mau coba pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi, nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 geger-geger gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang
10 juta. Yang tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau orang terkenal ngalim, nunggu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya ada. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulutnya. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara Gus Pak gak rawuh gak enak. Kalau Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nasi demi anak bucu ini rata kau malah apa? Jadi ajaranku, kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi uang tetap segan, tetap teko. Tapi tak umum, saya tidak tersinggung. Andikan sampean tak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak-bapak 2000. Pun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya nating iki udah bagus. Ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat niku kulo dicurun kulo termasuk kiai terakhir kiai gede camat-camat lagi do seperti Gus kulo niku udah anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Monggo ora melarat tak pisau ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong marah tuh ora oleh. Nak goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok nopo? Oke, cok kan misoi nopo? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok dia ini ratulat kopiah, dia ora salat apa? Kopiah. Gremeng dene mesti gak trimo deh, napa? Duwe kiai ora salat napa? Kopiah. Misale tak turuti salat kopiah, kok ora badi apa dia karep kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini susu rapat dia kopi harus gak pernah mereka ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus, siswanya IQ-nya bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya yang nomor penting gini bu, pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan cuma bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya. Lu mau aku surah disangoni pangeran, wa amilu sholihat, ngurumat ruhin, wa amilu sholihat, ngurumat Mustafa ya amilu, wah surah urut, surah kejuang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku ambilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurumat mastri, lewat ngurumat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo. Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Waduh kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata kuwi kisahnya ta. Mau ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo sing teng TV-TV wong kok mulyane ngono buka lawange ra tau delok menteri terus pokoke mulyane kok ngono wis ngono diarani pahlawan misalnya ngrumusno ekonomi ana pertumbuhan apa jadi harus tahu diri ta ora niki ora ono Gus kula tak kok jadi waktu lama ya itu kan lagu wong kula yo wong alim gak wajib sungkan nang padha napa ngalim ya tak kok jenengan nggak widi tak kok salah jenengan nggak widi tak kok jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab ini cerita kalau karena memang kulo itu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati wis digaji gajine presiden ya dhuwur gajine menteri ya dhuwur gajine bupati nak ngamal darani ngamal ini padahal tugas e ngamal tenan nak kita kedur ora ono sing tapi ora ono iki wah buka dhewe tambah mobil taruh saya gagakno juga piru rusak sing gagakno Aduh, harus dikawal. Kayaknya mobil lah rusak, itu cerita dari protes, gak mana kenyataan ini, nopo. Terus baru ini cerita. Kenapa tadi jenazah? Jenazah itu mantap. Karena latar belakang saya kan kayak koran, saya tuh gak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Saya orang nerang non, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jera etis loh. Lu betul nih kita nyata bener sampai mangkel itu di kiai bener. Nanti kira satu di kiai udah nara bate buat kiai gue tuh mau tenang. Akhirnya kalau itu. Saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awal kalau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing isi kula Allah lan Kalau mereka yang isi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok keluarga ini kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang tunggu. Kalah. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kolaborasi. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri? Lalu aku ngakoni kono butuh ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, bang kono. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu
itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Anda yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, ngono berarti kalau wong Tomi, wong top kode menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah itu kan digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamat. Amilu sholihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya gili-gilian Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan mati rasaan non aja dia kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi enggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi dunia ini wakil ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato pang-pang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan pun, itu pantangan benar juga. Lupa gue di sana sebagai tak desa nama wah orang situ. Ben kualat. Dosa menjadi wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok gue dididik nopo? Ngaji sing bermewah nopo? Oh, ben kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu beb. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju di sini suka rakaruan, wes suka roh, dia anak wahyu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bercayu nengene kok tak tahu rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni itu ditotok dia. Tok. Cuma tuh deh nih, mau nongol ganggu bulan madu kan mantul, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik mana? Kulo ublek, terus apa? Lampu cilik loh, senter apa? Senter sama gue edan ya. Ya, senter. Oh, senter orang bahasa Rembang loh. Apa lihat senter? Oh, senter kalau senter. Tapi mirip. Nah salah ucapan repot. Ublek orang nyerempel keteringan kelapatan senter. Mungkin rawani bakat tak sendiri pasti kena. Ublek netral itu. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali nggak diparani itu dia diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sehingga anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan dia ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul dia seorang raja, diterok. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buat ini cerita iman nih. Biar sampai saya akan saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mereka ngerapi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa tak kok rapotnya elek kabeh. Iku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rapi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan, saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ku pancen nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, iman jelas denglone anak ini langsung apa? Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah buat santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggah munggah. Ya mau bergerak priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling enggak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga sering kan. Bener cocokan kalau kayak ini cocokan antara orang alim pak. Ini bukan nanti yang namun kalau kayak mau coba tak ceritanya emang tapi kan ada sebut jenis tapi dia ini tetap ngaku nih. Mati emang kejunan ngalim macam nanti dia jalan apa? Obat ini subuh kan hati apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu Paul orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing di langit di bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mana kira wali aku percaya santai no wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mana tobat, mending ngaji tobat. Apa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir karena pokoknya begitu kan.
Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, persoalan di malah tambah dosa, mungkin haram loh. Bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diolah oleh kalau kan wongnya lucu. Kenapa salaman diolah oleh? Lah anak bodoh tenang, cuman mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Oh santri elek. Elek lapis penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujud dia sering. Jadi kamu Nabi kamu gue cuma jaluk safatur kok, tapi kue dewe ora tahu sujud. Nah, gue tahu sujud itu artinya tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ninggone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling enggak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang lima kula ora promotor wong ya ada kula paham. Jadi kadang wonten kadang kula sedikit panik cuma jenengan waktu itu di gunung itu ben aku teperan matur nuwun ada aku ngembang tetep ada nopo ya sudah sama nek ada gede tetep ada kula tetep nopo sangkem nek eleng gunung itu lek ada rembang paham napa jadi tetep menang kula cara ganjaran tetep kata kula nah sentek ambek cara dihitung ora bandingan paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apa? Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku bawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simraatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hati wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Orang Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga daging. Yang kedua roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan fotonya ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takutnya ke pengeran. Nah karena apa tuh? Dia krono aku. Kau kenapa krono apa? Dia krono. Paham mungkin, jadi kayak seliwan. Ibu misalnya tuh. Jadi ini kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau
ibu mau dari kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita akan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usulnya penyakit air karena sektivitas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang apa? Oh maksudnya ngomong ya Dino ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Kalau ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham. Kadang pelengahan lu ngono gelo cara kula nganggo taklim mutalim tak bubar sampe. Sampai nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim mutalim. Kalau langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepet gelo. Cara etika taklim mutalim gak mlebu kabeh sampe. Nek ana gurune teko kudu muat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus wae tutup. Terus sampean ngaku kok istilah talim nomo tutup. Semua yang penting pelaksanaan. Jadi kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan nopo. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan nggak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa simpen baru atau apa ujian di ujungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama, ya etikanya begitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya itu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, tuan. Ngomong gagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang ya biasa nyetop, dosa nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah didik kok kue. Ya logika mereka kan tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak gue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku rasa guyon. Guyon dia semua tak tirakat tenang. Saya tuh mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan tunak kunon. Lu mau tadi gue? Semuanya sesuatu kulo luar, kepengen jadi wakil bupati, sampai kepengen jadi bupati, kepengen apa sih kira? Kadang kita omongin, nah, sehingga mabu wudhu kita omongin. Saya lepas Pak Roti akad ini raketin jadi mana, aku malah pokok juga ada sampai nopo. Jadi, buat ngotot ke sepatu jinan akhirat, akhirat kalau untungnya belum. Ya tapi sudah tolong aku ini kok. Tetap aja. Ini uang badai wonten tiang daftar tentara gitu tuan kulo. Wong bupati tuan kulo mati no. Apa rak mangkel iki yo sopan artinya dene yakin dengan kiai mati dari sini kan sopan. Tapi sisi duniawi kan gak. Kulo yang kiai cucu tak omong. Kulo senengane bingung kulo bingung terus.
Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno jare tamu kon ya lho enggak bingung kok. Tuh tiga sepuro, mereka berene itu bingung aku tak omong nggih punten ayo tapi kayaknya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia aku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wis aku ora njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroke nawar ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak beda kelas kan iso dolan. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi kanca kula niku. Wes aku kanca kula terus keman dolan teman-teman. Ini anak swarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, soleh biasa wae mengke pancet dek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dek swarga ora kanjeng ngopi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lalu kira power aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang yang cerdas. Jadi mbok aku jogeman oleh teman-teman. Mari swarga ada para nabi, para wali itu gak enak dari mergo napa? Sungkan. Tangan-tangan yo masuk akal. Wah iya. Kataran teman-teman yo enak. Soleh teman-teman yo berat napa? Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora klenek. Nanti ulama klenek dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Dalam sejarah Islam niku sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok napa? Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah ya, riwayat dari Kanjeng Nabi sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses nopo dakwah ya. Dalam proses nopo dakwah sak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng Nabi setiap saat ingin bunuh nopo nah. Tapi karena punya gengsi marga umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabok bapak dhewe tabok wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah yo tabok-tabokan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek kok dekne sing keblondro. Padahal ning omah dekne dhewe darani bojone napa? Elek. Ben sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lan kula bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf, ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun kan. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah pinten 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya, tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yasrib ya. 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini ruang tenan iki. Ben sampean ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti ya? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru rumah. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini rumah. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, semua agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran, ya secercah napa kebenaran.
Wong Aus Khosroj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib nih tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku. Itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak. Karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran itu wa miwaro Ishak napa Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim ke Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda CS. Sing lahirno Ali Saron CS niku. Niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados Muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir wong Yahudi ke Palestina yo ora pati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik wae Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan sinten tahun 6664 niku sebetulnya sudah masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lah wong Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulane nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Ya, sajane nak liyane Yerusalem PPN ra apa-apa, misale jalur Gaza mati masalah iku napa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku gawe mbah-mbahe. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Paham mok napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadzabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail nisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim saking ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim saking ibu Sarah. Paham ya? Mane artis-artis jenis Sarah iku anut mbah-mbah dhisik sing napa Yahudi. Sajane Sarah yo ora Yahudi, wong Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taulus. Saiki bojone Karmen karang dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Nglahirno Nabi Ishak, nglahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub iku nglahirno jenenge Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk nglahirno Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, takdirnya didol, sampai dulur-dulurnya, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah, mulai dhisik Nabi Yusuf di masalah mbek wong wedok. Kau tahu Saumah mbek Zulaikha sing ayu. Sempat kesensem. Lane Mesir ku negara Islam lae tarik perute akeh mbabahe dhisik. Wong sing Nabi lah iku wis rada. Iku yo ana sejarahe. Dadi kabeh lane ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ra wis nabi, yo ana walakot hamad bihi wa hamman apa? Ya cuma Nabi ora sida selingkuh, tapi yo tahu wa hamman apa? Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro poligami, ning tingkar ke poligami ku ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Ku bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora rada bedik. Wong lanang. Lane wong lanang nak wis sugih seneng pembantu mergo nurut. Nak isih kere seneng wong sugih, numpang liwat. Tapi nek wis sugih ora seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenan. Paham? Ora ana menteri kok seneng bojo dosen, nak melarat seneng. Lah nek dadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham? Niku mun sunatullah. Lha iku ora usah protes. Seneng yen babam wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu nunjukna bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak ada di sejarah. Pindah ke Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning tinggal nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal, ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Nang kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijaluki dhuwit. Di umat marat dijaluki dhuwit. Nah, sugih ora pati dijaluki dhuwit. Kadang yang umat itu kok, ya isi melarat malah berjalur duit sih juga bosan. Kue melarat, orang arah itu nyumbang masjid nyumbang langgar. Jadi kita jalur duit ben tau ngamal. Nah itu wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok warai. Paham ya? Wali-wali ku wis seneng njaluk murid sing melarat timbang sing sugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nisan dadi wali wong donya wis kere. Dadi nek melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat ra entuk napa. Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung nang masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong sugih. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi dalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Ora ana sugih kuat itikaf. Oke, iki ilmu kuno. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sopo ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ana kere engke kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke opo? Ya ora cukup karo kere de opo. Ora, waduh payah. Tamu wis nyanggupi tamune Nabi, wis tak hormat ning kene. Ya ana jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga itamu kere engke. Artinya Nabi itu seni, andai kan Nabi itu rasional, ngongkon apa? Jong para anak Utsman jalono dhuwit nggo hormat. Oh, ra ya sing kere iki sing di. Ben kere tetep duwe ngamal, paham ya? Paham, ojo pepe kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu seni, boten ngene. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak.
Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Sekarang anaknya diturokno ndak cilik, saya kena 3 kali diturokno kena. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang ta lampune dipateni. Bareng tamu itu hormat, tamu dipateni ya glontangan bareng, sawangane ya ono sing ngancani. Barang glontangan bareng sana kancani tamune suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta dhisik ra ono marung. Paham nggih? Nah saiki bertamu marung sik. Paham nggih? Marung sik lagi bertamu riya jenenge tamu mesti napa? Kelaparan. Kalau dijamu makan pas esuk jamaah subuh Kanjeng Nabi manjen Nabi. Jadi ini Kanjeng Nabi pangeran lho, ambek kowe iku guyu saking senenge mbek kowe. Lah sebuti ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem lho. Cek wong kok pintere ngono. Dadi go makani tamu siji rapote iku nurokno anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mau sak porsi. Dene tetep bebo ngancani ya mau nganggo piring mbek sendok glontangan. Paham nggih? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamali semburu dicatat santri-santri melarat. Lah iku Nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja jadab terus gak rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunyane rantuk akhiratnya rantuk. Awal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Mereka juga gedeng jamaah tabligh nemen-nemen bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane apa? Nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nek nggone padang napa? Pas. Akhirnya pape ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata al afidatam napa? Minan. Wes walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglairno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayune ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena sofa napa wal marwa. Pas melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa Zam-zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gedhe Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gedhe teko damai. Nah di mana? Lari kayak gedeng teman-teman arwah hamil tua bojone ditinggal ben ono asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah boten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti apa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, nggih. Ketika Ibrahim namung napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Nggih, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal jadi makom napa? Ibrahim.
Mergo riyen dienggo bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ora ono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lha iku terus dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Terus dibangun kan iso mbok bangno. Desain Ka'bah setinggi itu nek anggo tataan kan mboten sah. Mboten. Iki sing dikenang wa idya for Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliya. Mergo nek bangsa Arab artine turunane Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad ku utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Orang ngantil nek anak. Tapi orang nara anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman bapaknya mati zaman yang kandungan. Jadi ra mungkin iki anak. Itu detail sekali. Itu pendeta. Sing ngomong kenapa? Yo iki ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didalak wabena katifaihi khotamun nubuwah. Ning gone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur 12. Ketika Nabi umur 21 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Niku dagangan duwe mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenan. Ben sampean ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman. Mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Mergo 12 tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu ini jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang gitu. Orang Arab Maisarah jeneng napa? Lanang. Ketika mlaku-mlaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Fajriul jabini lailiyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ning perjalanan Muhammad? Wacane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge iup-iupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi terus ganteng. Dadi umpama elek kriting pesa ya wong ra ngandel. Mergo sake umat ra iso gaya, paham ya? Kula nu sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nek di nabi ganteng ra gagah. Misale ke di nabi elek puasa kriting. Ya iso wae wong elek dadi wong mulya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pesek. Wah. Darani pembantu. Mulai dhisik apa itu punya sunah begitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng.
Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya Presiden Indonesia kruiting welek ndek puasa, pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup Pak, ora usah presiden. Iku sunat wong, gua antek Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah iku nabi akhir. Akhirnya dilamar mbek Khadijah. Niki ruwono tenan ben sambung sejan. Dilamar dadi Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dinteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamam. Tak rewangi rabi, rapati gagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mamam Khadijah. Walhasil suatu saat, niki ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi ndredeg wedi, nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwon kok. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi roh buktine nak bojone calon. Nah. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teka ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, "Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini." Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sok ben aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa njeng ben kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah ini. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena orang Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, paham? Ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman sing jare wis ana. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, dites Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa napa ala Isa napa? Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamitno Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Gini ku bapake Ibnu Abbas. Walhasil wala-wale cerita, badhe peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Khazraj. Tapi asal-usule boyong mergo mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini ku sing disebut teng tareh-tareh. Ketika pas malam mau hijrah, daleme Nabi dikepung kalian tiang-tiang kafir.
Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare nganggo bajune Nabi, Nabi keluar. Keluar dipapak kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara sakniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Itu disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Teng Gua Sur karena lama ngenteni wong musyrik berburu. Cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ebo-ebo macak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten Asma. Saking Gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cah wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh mapak kok dhuwur gunung. Tola al-badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tola al-badru alena min saniyatil wada wajib syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi. Siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan. Nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman. Kayak Rukin ning Gunung Kidul ngono iku. Bar dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Paham ya? Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola al-badru apa? Alina min saniyatil. Lalu tengene tarik-tarik lucu. Caca putri kepen roh, ndi to sing dadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing ndi dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane nabi bareng iku biasa. Sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lha nek iku jeneng nabi tenan. Lane sing rumangsa rapati ganteng ya yo coba di teman-teman. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale nabi terus untune gowang kriting pesek endek wah matane wong tenan. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing ngaku-ngaku, ujung-ujungnya mergo Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ana sistem sesajen ning Ka'bah mereka yang untung. Ana sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah ngene musim napa? Haji. Sama tak takok tiang-tiang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu mulai dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu balasane ora pantes sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah, cara seniman ngoten. Telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah, kukul ketok kukule, nak panu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan. Mergo nutupi boro iku artine mulane wong nganggo klambi iku mulane seniman seneng gambar wong muda. Lah semali radil kan ora Mustofa digambar wong ayu. Mestine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mok wong wedok?
Pak. Demari radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten, telanjang simbol apa kejujuran. Mulane nak tawa kudu napa? Utuh. Wis macam-macam. Sampeyan jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah tidak jelas juntrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku dadi Imam Mahdi. Engko ana Solikin Joko sapa dadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan. Ora tiap kiai pidato, saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nak pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati, loro. Jadi nak wong PDIP bene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes kiai, jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon itu siapa yang ditangkap itu? Kurtub Sinten? Tontowi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama seorang klene. Nanti ulama klene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi, ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya. Dulu Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan. Orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Sakniki mboten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya ora. Sampeyan tak critani, Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya musaddiq kalimat bena ade. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Mane nek ade bojo ndek anak jenenge Jawa, ya ora ngarah ngaku nabi. Mergo jenenge Mahdi ku jenenge Muhammad mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi mergo ana mitos Aden itu swarga napa? Mengane jeneng Arab sunat itu wis entek saiki, paham? Wah, wis jeneng Jawa lah sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai teng Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negone mitos Jawa ana Ratu Adil. Dari seneng Presiden Nalang, orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Ini. Engkau versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih itu nak perang agak gagah. Ben dia tok gagah kon milok abah. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abah kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abah. Malah nih kelompok An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng mbak milok ini loh. Paham? Lalu itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur diartikan Sulawesi buti kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ijek timur putih Jepang.
Nah, dawe Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kau putih. Bang malah ra karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga mau meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi wong mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah ya wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau ndak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala yankisfani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayate Allah. Ora bakal gerhana krana kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain matine pas Suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 napa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud ke pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Delala Sayyid Husain dibantai ke pas 10 napa? Akhirnya wong Jawa serati peristiwa gede ngubah keris dengan tadi. Yang penting ana sing dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Jadi delala kersane ala. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. La yang kisifani limauti ahadin wala li hayat. Ngene jimat haikal iku tulisane ora arian iku perkarane wali-wali riyen ada damel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuwati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Ngene bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak apik rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulise. Ben sampean ngerti. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita ngalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edin ini. Belum angkatan bapak saya, Mbah. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jenenge sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ada ini dibasmi, mulane jahat-jahat wong riyen napa Timur. Ke alasannya oleh gawe hukum analogi, hukum kias, pangerane sitok penguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham nggih? Lah teng ilmu tasawuf lha Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire manake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham, repot. Pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, wae takwil takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di
langit. Maknane iki sederhana. Kula teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Wong nek muka sapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbek manusa boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya kok Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun mbek Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun mbek oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen. Lah misalnya sama alasane, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengiran. Mulane sak kote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewean. Mulane walakot jitumu nafuroda kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewean. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane nggih biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali ku perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng, oh wali anyaran. Oh wali swasta. Ngajine rong khatam ya. Wali-wali saya. Nah, wali dadi wali urip napa dhewe? Dhewean kaya ora ana apa-apa. Iki jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya nggih ngoten. Wong tengene kitab tata tasawuf terang Nabi Yazid Al-Bustami lu dijak mlaku-mlaku pangeran didono swarga. Ditakoki, "Ya Aba Yazid, apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." Didono neraka, "Apa Anda takut?" "Tidak ya Allah." Bareng didono alam sing windah-indah ajaibil malakut. "Apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." Lah yang kamu tertarik apa? Ya engkau. Pancen kowe wali tenan. Berarti wali-wali sing tertarik swarga neraka akhirnya ya cara Liga Inggris ta Italia ya klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka ku enak. Jarene hikam, "Lau asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha." Kulo apalan versine karena memang itu saya cocok. Umpama kowe de nurul basira, roh akhirat ya saiki. Kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka ridho Allah dan suktu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suktu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sok ben suktu Allah. Kepengin swarga mergo sok ben ridho Allah. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktu Allah jalan mulai sekarang. Nah kowe duwe nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktu Allah yo mulai. Pangeran anane saiki kok mbok enteni nganti sok ben kesuwen. Cara sing aran hikam napa? Iki jenenge law asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaih. Paham? Lah nek makom ngono diarani makom fana. Cara bahasa tasawuf makom mati roh rasa. Paham nggih? Lah wong ngono ora usah mbok sedekah ora ngarepati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok pito ira ngarah gelo. Dadi ya rugi. Paham nggih? No tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Ora ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Suktu Allah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Mbok yo lakoni saiki. Mulane perasaan kula nggih nyaman mulai saiki. Kula ya ora swarga piye, pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham, mbelu ora tau paham. Pahame muni sesat gak. Sing ngeklaim mung tasawuf lah wong bingung-bingung sempurna to. Sing wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong
bingung. Lha iku zaman akhir, ora sambung tuh. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnisnya jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub-klub bingung. Sukses ora ngarah melok mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Lan kalau nanti ngaji dalu-dalu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati ku ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia yo mati, mergo Mustafa ora kedet-kedet, ora omongan, ora ngaji, matek-tek dipendem. Tapi cara pangeran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning donya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Bal ahya'u walakin la tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saiki pindahane alam pengira. Ketika Nabi majibno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetara ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong marang swarga ngono ae. Ya ora sambung to. Sitok darani ninggal anak bojo, sitok darani wong bidane. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nelongso. Nak wong ditepir nelongso betul goni bapak lah tetep napa? Tunggale kawin siri dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tunggale bapake kuwe kere. Sing kawine resmi tercatat ya kuwe. Rugen kawine resmi apa sugen? Ono iri wae nak gawe kiai iso gawe diri tak pejabat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok delok-elokno hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong sing dirapi rugen nasibe ora jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kok kait-kait. Nek cara Allah kowe zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan ora ana perang sadis ora ana. Paham nggih? Lah mulane wong sing mateni wong Islam iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sok ben matur nuwun mbek Wahsi. Mergo mempercepat mlebune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaqtu hadza fayamutu syahidan fayadkhulul jannah. Wa yatubu hadza fayaqtulu syahidan ya fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati Sayyidina tol napa? Swarga. Ketemu ning swarga. Swarga terano dendal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan itu ya begitu. Padahal niki dalam bahasa apa? Tuhan. Mulane bahasane manusa mek pangeran beda. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah napa? Amma. Istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu ndak tahu. Mulane manusa mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan apa ae darane urip. Nah cara pangeran nggih boten. Jasad itu gak penting, sepenting ruh. Ketika Mustafa mati, ya dipendem jasad, ruhnya mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis ruh mati wae salu naka anir ruh kulir ruh bin amri napa? Robbi urusan ruh ora ono urip ora ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki isine ruh ning jasad ruh. Bariku ya pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena pirsa pergerakan ruh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika
melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulane pangeran juarani jahat nak pas gawe tsunami gempa, nak cara pangeran yo mindah masal ning swarga ngono. Sederhana, asale cara pangeran apa? Daripada cita-cita kesuwen rombongan. Lha boten iki mboten guyon tapi ada mang ilmune niku wonten. Nah niku kula biasane nak rolas mulut-mulutan iki wonten wektu setengah jam. Jarane kuatin badhe nyanyi mulutan ngono apa. Jelas ngeten nggih. Dalam banyak hal kula acara-acara Maulid dia yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barang nak berlebihan ya tidak. Misalnya dalu ngerameni wong terbangan, suaranya elek ngerameni. Akhirnya wong sing sampai seneng Nabi dadi ra bisa. Musiknya Israel nak ngerebana tutuk ngalor gitu, jam 12. Piye wae cara Quran nak bengi lho litas kunufihi bengi wayahan. Itu tetap nyulayani filosofi Quran. Kula boten cocok. Kan kula anggere tidak mengajian, boten ate kula tidak mengajian dulu. Ini kula terkenal ra gelem pidato mulut cek. Usume kiai bodoh kan mulut. Cek wae tam. Gus kula suwun Gus. Pengajian jenenge. Aku ora tau ngaji bengi. Nggih nek jenengan rino lah, rino wae wong kerja. Angel lho. Pengajian bengi ngrameni rino didik wong Islam nganggur. Nggih nek wonten sore kok. Omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup wektu kok nak berangkat. Angel. Kula jawab lagi, nak sing kiai wis bakat ngono terusno wae, pancen bakate ning kono rezekine ning kono. Nah rezekiku ya kok ngene iki ayo. Kok kotok ngene iki. Saya jelas ini kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Mahdi Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Kayak kalau nyontohkan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu nggak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima si'tamat hansihi wa takihi. Fa innahum samsu fadlunhum kawakibu. Da'mat da'athun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani. Yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, Da'mat da'athun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Dadalah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu ditutuki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan sing mendekati uluhiyah, misalnya Isa terbang. Moncen anake pangeran ra pantes dipendem ning bumi, pantese dipendem ning langit. So repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Dadi Nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad sing anti jadab-jadab niku. Nak ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua madhahnya seputar kemanusiaan. Nah, lafaz-lafaz yang diberjanji di Liba, di Maulid itu kayak itu. Itu jenis apa? Da'mat da'athun nasar. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasar. Iku ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa aras apa ulu. Iku misalnya nganti mati wae jarene diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kados kalender kudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan ra ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung jare Nabi Isa uga wafat. Wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung, kerbaya tanggal itu bingung. Namun wafatnya ya dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin.
Ndak tenan Yesus dilahirno 2 Desember. Gitu. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu sing isik kotak-kotak mesti bahasane gak waduh mek bahasa nasional. Mergo dene ngendari. Sesuai itu yang katanya repot.